Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng menciptakan dao kehidupan dan kematian primordial. Meskipun wujud hidupnya belum bermutasi, dao tersebut juga merupakan bagian dari hidupnya. Dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dengan mengandalkan dao miliknya sendiri, Lo Feng dapat merasakan fluktuasi ruang waktu yang datang. Di masa lalu, saat menghadapi penguasa cahaya bintang, Lo Feng bahkan tidak bisa mendeteksi aura lawannya. Namun sekarang, dia bisa merasakan ancaman itu dengan jelas, dan mereka sudah berada di level yang sama. Lo Feng, kau harus tahu, dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 1/6 wilayah camp kultivator kita telah jatuh. Sejumlah besar dunia sumber dan dunia biasa telah ditembus. Nyawa kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah musnah. Setiap dari kita, para penguasa, menginginkan camp kehidupan primordial bawaan membayar harga yang setimpal. Avatar pertempuran utama dari 7 penguasa kita sedang bertarung melawan 73 leluhur. Saat ini, dunia luar belum mengetahui kelahiran seorang penguasa ke-8. Kami harus merahasiakannya. Semua avatar di luar tanah asal tidak boleh menerobos. Begitu mereka menerobos, mereka akan mudah terdeteksi oleh beberapa leluhur dari camp kehidupan primordial bawaan. Tanah asal itu istimewa. Menerobos ke sini, mereka tidak akan menemukannya, kata penguasa cahaya bintang. Sebagai benteng terakhir kubu praktisi, para penguasa telah mengerahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengisolasi semua kegiatan mata-mata. Aku mengerti, aku akan merahasiakannya, kata Lo Feng. Sebilah pisau tersembunyi dapat membuat para leluhur membayar harga yang menyakitkan. Jika dia menampakkan dirinya, setiap leluhur akan waspada. Lo Feng sangat ingin memberikan pukulan telak kepada para leluhur ini. Kau selesaikan dulu. Kita akan membahas lebih lanjut setelah kau selesai, kata Starlight tanpa mengganggu lebih lanjut. Di ruangan sunyi di dalam rumah goa itu, semua avatar Lo Feng berpencar dan berbagai energi mulai berkumpul di bawah kesadaran spiritualnya. Semakin melahap energi besar yang terus-menerus disediakan oleh ruang sunyi di dalam rumah goa tersebut. Energi yang disuplai oleh tanah asal sangat besar. Hanya dalam satu tarikan napas, energi itu cukup untuk memasok energi bagi bentuk kehidupan kesempurnaan primordial tingkat dunia. Pada saat ini, Lo Feng melahap energi dengan rakus, dan lebih dari 90% energi di tanah asal diprioritaskan untuk Lo Feng, membiarkannya menyerapnya. Dalam sekejap, sumber-sumber berwarna hijau gelap melayang di dalam rumah gua itu dengan jumlah total 1.080.000.000. 1.080.000.000 sumber seperti susunan bintang saling terhubung menjadi satu. Ini juga merupakan inti dari tubuh fisik Lo Feng. Kekuatan dari tanah asal mengalir deras ke 1.080.000.000 sumber seperti banjir besar. Terus mengalir masuk. 1.080.000.000 sumber ini tampak tak berdasar, menyerap tanpa henti. Pada saat yang sama, dengan menggunakan ratusan juta sumber ini sebagai inti, untaian yang tak terhitung jumlahnya mulai memanjang. Baik untaian hijau gelap yang menyebar dan tumbuh membentuk daging, atau untaian emas yang menyatu ke setiap bagian tubuh, atau untaian merah darah yang memanjang. Sesosok tubuh pria besar berjubah hitam dan berambut hitam sedang terbentuk. Kulit, selaput tubuh,
tulang dan daging pria itu dipenuhi oleh untaian merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Untaian merah darah ini adalah pencapaian Lo Feng dalam sisik darah menara bintang. Pengaruhnya terhadap Lo Feng sangat mendalam. Lo Feng juga memahami bahwa hanya memiliki baju sirah bersisik yang kuat di permukaan saja tidak berarti banyak. Di tingkat penguasa, serangan tidak membedakan antara bagian dalam dan luar. Kelemahan internal menjadi fatal. Dengan demikian, Lo Feng menguraikan banyak misteri dari sisik darah menara bintang dan menggabungkannya secara sempurna dengan sistem tubuh fisiknya, menciptakan untaian merah darah ini. Pada kenyataannya, untaian merah darah ini adalah bentuk lain dari sisik darah, tetapi karena menutupi setiap bagian tubuh, sistem untaian merah darah ini juga membuat darah Lo Feng berwarna merah. Dengan dao kehidupan dan kematian primordial, darah Lo Feng seharusnya berwarna hijau gelap. Justru karena sistem untaian merah darah tambahan itulah warnanya merah, otot, tulang, bahkan seluruhnya. Ukuran tubuhnya ini terus bertambah, masih dalam lingkup kendali sistem kesadaran spiritualku. Lo Feng menyerap energi itu sepenuhnya, mengubahnya menjadi tubuh fisik raksasa. Ruang sunyi di rumah gua itu terlalu kecil. Lo Feng bahkan tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa duduk bersila. Duduk bersila, dia hampir memenuhi seluruh ruang dan waktu. Dia hanya bisa mengecilkan ukurannya, tetapi kenyataannya, tubuh fisiknya terus membesar. Di tanah asal, 7 penguasa terus memantau situasi terobosan Lo Feng. Dia masih menyerap energi hingga batas maksimal. Jin tak kuasa menahan diri untuk berkata, energi yang diserap tubuh fisiknya saat ini sudah melampauiku. Jalan kehidupan dan kematian primordialnya, terutama didasarkan pada kehidupan. Yuan tertawa. Dapat diprediksi bahwa tubuhnya akan jauh melampaui tubuh kita. Hanya Tuan Wulan yang dapat dibandingkan dengannya. Ming Huang menggelengkan kepalanya perlahan. Ukurannya terlalu besar. Tubuh Wulan setara dengan dunia sumber biasa. Di dunia sumber biasa, sebagian besar area internalnya adalah kehampaan. Namun tubuh Wulan adalah tubuh material yang sangat besar. Material tubuhnya yang berada di tingkat penguasa sangat keras dan sulit dihancurkan, jauh melampaui perbandingan dengan tanah asal, bebatuan, dan material semacam itu di dunia sumber. Tubuh seperti Wulan mungkin bisa terluka di ruang primordial tak terbatas, tetapi bahkan jika diserang oleh lebih dari 70 leluhur, mereka hanya akan mampu menahannya karena tidak mau mengerahkan terlalu banyak tenaga untuk melawannya. Di ruang primordial tak terbatas, terdapat juga beberapa makhluk dengan kemampuan pertahanan yang abnormal. Ada makhluk-makhluk dengan pertahanan yang lebih kuat daripada Wulan. Misalnya, makhluk tingkat leluhur origin, entitas tingkat leluhur dalam bentuk bola sempurna yang mewakili puncak dao pertahanan dari seluruh ruang primordial tak terbatas. Tentu saja, baik Wulan maupun leluhur asal memiliki kelemahan yang sama. Mereka agak kurang dalam hal serangan. Metode mereka pada level yang sama tampak canggung dengan banyak gerakan yang gagal mengenai musuh. Energi yang dia serap telah melampaui energiku, kata Naiku. Itu hanya sekitar 1/10 dari milikku, ujar Wulan dari jauh. Saat ketujuh penguasa itu menyaksikan, Lo Feng terus menyerap energi, seolah-olah seperti jurang tanpa dasar, terus-menerus melahapnya. Dia sudah mencapai 80% dari kekuatan Wulan, teriak Jin kaget. Bagaimana dia bisa menyerap energi sebanyak itu? Yuan mengamati dari jauh dan tak kuasa berkata, dia sudah menyamai Wulan dan masih menyerap energi. Lebih dari Wulan dan jauh lebih banyak. Starlight juga mengamati.
Ming Huang tertawa. Sepertinya ada lagi orang yang tak terkalahkan. Sebelumnya, di antara ketujuh orang itu, hanya Wulan yang berani membiarkan musuh menyerang dengan bebas. Sekarang, dari banyaknya energi yang diserap Lo Feng, terlihat jelas bahwa dia juga sangat tangguh. Semakin kuat kemampuan bertahan hidupnya, semakin lemah serangannya, ujar Moman sambil mengerutkan kening. Para penguasa lainnya mengangguk setuju. Mereka semua memegang dao dengan tingkat kekuatan tertinggi. Dan di antara makhluk-makhluk dengan tingkat kekuatan yang sama, perbedaannya sangat minim. Jalannya condong ke arah kehidupan, kata Yuan. Meskipun jalan kehidupan memiliki cara menyerang, pada akhirnya ia tidak mencapai tujuannya. Lo Feng melanggar hukum dengan kekerasan. Starlight tertawa. Dia agak belum dewasa sekarang, tetapi di masa depan dia akan mengatasi kelemahan ini. Melanggar hukum dengan kekerasan memang memiliki potensi yang lebih besar. Begitu dia berhasil menembus pertahanan kami akan memahami tekniknya secara detail dan memutuskan bagaimana cara bekerja sama, kata Yuan. Dia telah menyerap begitu banyak energi. Jin hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di antara para penguasa, energi fisiknya hampir yang terendah, hanya Moman yang lebih lemah. Dia akhirnya berhenti setelah menyerap lebih dari 3 kali lipat milikku. Bahkan Wulan pun agak takjub. Dengan energi sebesar itu, akan sangat sulit membiarkan musuh menghabisinya, kata Moman. Seandainya aku memiliki 1/10 energinya, itu akan jauh lebih bagus. Moman, sebagai penguasa dengan energi paling sedikit, hanya memiliki 1/30 dari energi Tuan Wulan, yang kira-kira 1% dari energi Lo Feng. Dari sudut pandang lain, metode serangannya sangat menakutkan, membuat para leluhur tidak mampu menghindari teknik-tekniknya. Di dalam ruangan yang tenang di rumah goa itu, seorang pria berpakaian hitam dan berambut hitam kembali ke ukuran normalnya, dengan wilayah menakutkan yang secara alami menyebar dari dirinya sebagai pusatnya. Tubuh Lo Feng bahkan lebih menakutkan daripada asal dunia sumber. Sistem operasi hidup dan mati miliknya secara alami mempengaruhi segala arah. Di area luas tempat avatar utamanya berada, bahkan makhluk tingkat dunia pun binasa di bawah sistem operasi hidup dan mati. Akhirnya terserap sepenuhnya. Lo Feng merasakan 1,8 miliar sumber kekuatan di dalam dirinya, mencapai kapasitas penuh. Rasa puas meluap dalam dirinya. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia sudah mencapai batas kemampuannya. Hanya dengan 1,8 miliar asal muasal, ia mampu membawa energi yang begitu besar, memungkinkannya untuk menyerap energi hingga saat ini. Tubuh fisikku, meskipun sangat besar, mengandung energi 10 kali lebih besar daripada energi yang terkandung dalam 1,8 miliar asal-usul. Lo Feng dengan mudah menentukan energi di dalam asal-usul yang tak terhitung jumlahnya. Jika wujud fisikku sepenuhnya terungkap, ukurannya akan sekitar 1/3 dari dunia sumber di kampung halamanku. Lo Feng memperkirakan hal itu. Dengan wujud fisik 1/3 ukuran dunia sumber di kota asalnya, setiap bagian tubuhnya memiliki ketangguhan 1/10 dari sisi darah menara bintang. Semuanya terdiri dari daging tingkat tinggi. Kekuatan tubuhnya sulit dibayangkan. Setiap gerakan membawa kekuatan yang luar biasa. Dengan evolusi sempurna dari bentuk kehidupannya, dia benar-benar memahami kekuatan besar setingkat penguasa. Lo Feng merasakan kekuatannya saat ini. Satu tarikan napas saja bisa mengubah primordial tingkat dunia menjadi abu. Lo Feng, ini adalah dao dari kami bertujuh penguasa, beserta semua informasi yang telah kami kumpulkan tentang entitas tingkat leluhur di ruang primordial tak terbatas. Pahami dulu, lalu segera ciptakan teknik tempur yang sesuai untukmu. Bersamaan dengan itu,
arus informasi pun tiba. Lo Feng menerimanya hanya dengan satu pikiran. Arus informasi ini mengandung banyak kesamaan yang perlu diketahui oleh para penguasa. Sebuah istana gua tingkat penguasa telah disiapkan untukku. Lo Feng mempelajari struktur tanah asal, area rahasia, komposisi formasi, dan rute masuk dan keluar dari aliran informasi. Setiap penguasa menempati sebuah rumah besar di dalam goa, mempertahankan wilayah mereka di lokasi tersebut. Rumah gua Lo Feng terletak di salah satu titik formasi, dan kedatangannya dapat membuat formasi tanah asal menjadi lebih stabil. Pikiran Lo Feng menyapu seluruh tanah asal, terhubung dengan 7 penguasa lainnya, lebih dari 200 primordial tingkat dunia, lebih dari 80 juta primordial tingkat tinggi, dan beberapa kultivator di dalam sangkar jalinan. Hanya 7 penguasa lainnya yang dapat memahami pikiran Lo Feng. Lo Feng, selamat atas pengangkatanmu sebagai penguasa ke-8 camp kultivator kita. Yuan dipenuhi kegembiraan. Perang ini akan mengalami perubahan besar karena dirimu, dan nasib seluruh wilayah kultivator akan berubah karena dirimu. Pertama, cepat pahami informasi yang luas dan kuasai teknik bertarungmu. Setelah itu, kita akan mempelajari cara berkoordinasi bersama. Saudara Lo Feng, energi kehidupan yang kau miliki jauh melampaui milikku. Wulan juga merasa senang ketika para penguasa melakukan upaya bersama. Sebagian besar bebannya ditanggung olehnya. Namun, para leluhur juga memiliki kekuatan tingkat tertinggi dengan metode yang tak terduga. Bahkan dengan bantuan formasi Yuan, dia hanya mampu menahan sebagian besar dari mereka dengan susah payah. Sekarang dengan Lo Feng, semuanya menjadi jauh lebih mudah dan mereka dapat saling mendukung. Lo Feng, selamat. Ming Huang memberikan ucapan yang paling tidak langsung. Saudara Lo Feng, kehadiranmu dan Wulan di sini membuat konfrontasi di masa depan dengan camp kehidupan primordial bawaan jauh lebih mudah bagi camp kultivator kita. Kalian berdua sudah cukup untuk menstabilkan situasi. Naigus sangat bersemangat. Sebelumnya ia pesimis, tetapi sekarang cukup optimis. Wulan yang memiliki pertahanan tangguh dikombinasikan dengan Lo Feng yang energinya melebihi Wulan lebih dari 3 kali lipat akan membuat konfrontasi kelompok jauh lebih mudah bagi para penguasa lainnya yang secara fisik lebih lemah. Seperti sebelumnya, hanya dengan ditahannya Wulan di bawah serangan dahsyat dari banyaknya leluhur, avatar pertempuran utama Jin, Ming Huang, dan Moman hampir hancur berkeping-keping. Situasi berbahaya serupa sering terjadi. Naigu sudah muak dengan rasa bahaya ini dan menginginkan keamanan yang lebih besar. Saudara Lo Feng, aku sudah lama menantikan kedatanganmu. Moman sangat senang. Mereka semua tahu Lo Feng adalah seorang penguasa yang ahli dalam jalur kehidupan menggunakan teknik pemecah kekuatan. Semuanya, aku akan mempelajari teknik bertarung terlebih dahulu, jawab Lo Feng kepada ketujuh temannya. Dia tahu bahwa di tahun-tahun mendatang, ketujuh penguasa ini akan menjadi sahabatnya yang paling terpercaya di ruang primordial tak terbatas. Semuanya membentuk pasukan perlindungan terkuat untuk seluruh camp kultivator. Lo Feng melangkah dan tiba di sebuah rumah gua yang luas yang menempati daratan samudera yang sangat besar di tanah asal, meliputi sekitar 1% dari seluruh wilayah. Berdasarkan fondasi tanah asal, rumah gua yang luas ini memiliki lapisan demi lapisan ruang dan waktu yang terbuka di dalamnya, yang secara kumulatif melampaui ukuran dunia sumber. Lo Feng kini duduk bersila di tengah ruang dan waktu yang luas ini. Karena tidak memiliki pengalaman dengan tingkat konfrontasi antara para penguasa dan leluhur, Lo Feng tentu saja perlu memahaminya secara menyeluruh terlebih dahulu. Jin, apa yang dia ciptakan adalah dao penghancuran primordial. Menurut penjelasannya sendiri, dao penghancuran primordial miliknya terdiri dari 9 bagian penghancuran, 1 bagian kehidupan. Karena penghancuran murni menyulitkan pembentukan bentuk kehidupan, maka dibutuhkan sentuhan misteri kehidupan untuk diresapi.
pedang pemecah langit yang kupertukarkan juga kira-kira terdiri dari 9 bagian kehancuran dan 1 bagian kehidupan. Lofeng membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang pemecah langit yang sekarang tidak lagi memberinya tekanan. Sambil memegang pedang pemecah langit, dia dapat merasakan dari jarak jauh sebuah tempat yang dipenuhi energi penghancuran tanpa batas. Tempat yang begitu luas dan tak terduga, bahkan dengan kekuatannya saat ini. Di sana, ribuan senjata sedang dipersiapkan, masing-masing tak dapat dihancurkan, cocok sebagai senjata tingkat penguasa. Lofeng kini membenarkan hal ini. Jenis senjata ini tampaknya ada ribuan bahkan jutaan di tanah misterius yang dapat kurasakan. Tempat ini pasti menyimpan banyak rahasia. Aku akan menjelajahinya dan mempelajarinya dengan seksama setelah perang. Lofeng sangat tertarik dengan hal ini karena percaya bahwa para penguasa lainnya pasti memiliki informasi tentang tanah misterius ini. Namun, masalah yang paling mendesak saat ini adalah perang, dan pemahaman utama Lofeng berkaitan dengan informasi intelijen tentang para penguasa dan leluhur serta beberapa pengetahuan umum. Informasi yang lebih luas dapat dipelajari secara perlahan ketika ada waktu luang. Menjadi seorang penguasa memungkinkan seseorang untuk merasakan ruang primordial tak terbatas dengan lebih kuat, termasuk menghadapi banyak hal yang tidak diketahui. Lofeng dapat merasakan bahwa ruang primordial tak terbatas memiliki beberapa tempat misterius yang menakutkan tanpa perlindungan, dan beberapa di antaranya memberinya rasa ancaman yang kuat.